Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan ini kembali kita SUA di media pembangunan daerah. Hari ini kita kedatangan beberapa narasumber tamu generasi muda dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Ada sahabat Ahmad David, Sekretaris PC PMI Hulu Sungai Selatan. Ada sahabat Rizka Amelia, pengurus komisariat, dan Alfi Sahrin, yang merupakan kader dari PMI Hulu Sungai. Bahasan kita hari ini tentunya terkait dengan evaluasi dari kepemimpinan Presiden Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, dan kita minta tanggapan terkait dengan evaluasi kepemimpinan yang kita rasakan, utamanya untuk generasi muda di Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya dan Kalimantan Selatan pada umumnya. Apa yang dirasakan oleh generasi muda dengan pembangunan yang dilaksanakan selama masa kepemimpinan Pak Jokowi. Mungkin dari 10 tahun nih masa jabatan Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin kan, mungkin kita sudah satu dekade nih bersama beliau sebagai pemimpin Republik Indonesia. Ada beberapa program-program yang mungkin bagus sudah dilakukan oleh Presiden. Salah satunya adalah program prakerja, di mana itu memberikan sebuah modal dan sebuah pelatihan nih bagi para masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan untuk bisa memulai membangun usaha sendiri. Jadi sebagai prakerja dan bansos itu pun salah satu program yang baik yang dilakukan semasa jabatan Pak Jokowi selama 10 tahun. Itu sih Pak, mungkin dari program-program yang mungkin belum rasakan sendiri, dan lingkungan sendiri yang merasakan bahwasanya program prakerja dan program bansos ini memberikan dampak yang positif. Program pemerintah pusat dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada pengembangan objek wisata nasional seperti di Lok Sado. Itu gimana tanggapannya? Sebenarnya untuk pembangunan wisata di Lok Sado itu kan sebagai salah satu program nasional kan, itu sebagai bagus itu, karena banyak khususnya di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini banyak tempat-tempat wisata alam yang bisa diberdayakan, bisa dikembangkan, dijaga dan dilestarikan. Salah satunya kan ada di Lok Sado. Mungkin dari pemerintah pusat pun melihat itu, bahwasanya ada peluang di Lok Sado ini untuk dikembangkan lagi berbagai wisata alamnya. Salah satunya kan ada di Haratai, kan. Bahkan ini akan ada wisata tuh river tubing kalau ada salah gitu. Nah itu kan salah satu pengembangan wisata alam yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya di Kecamatan Lok Sado. Kalau sekarang ini memandangnya bagaimana? Kalau saya tuh untuk bagian wisata itu kan membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Kalau misalnya mungkin ada yang jual kuliner di situ, otomatis peluang kerja dari masyarakat itu lebih banyak lagi, khususnya masyarakat daerah yang itu kan kalau Lok Sado termasuk pedalaman, untuk mencari pekerjaan di kota mungkin ada sulit. Jadi adanya wisata itu menambah peluang kerja. Itu salah satunya adalah pembangunan IKN. Alfi sebagai kader PMI sekaligus juga pewarta, kira-kira apa tanggapannya dengan adanya IKN ini? Walaupun singkat padat, silakan. Kalau teman-teman IKN pembangunannya di Kaltim ya, di Kalimantan Timur, dan itu pastinya akan berdampak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena memang kabupaten sekitarnya itu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan itu nantinya bisa menjadi penyumbang seperti pertanian ke daerah IKN, dan juga orang-orangnya tuh bisa bekerja juga, karena kan saat ini pekerjaan tuh sangat langka kan bagi pemuda nih. Tingkat pengangguran di Kabupaten Hulu Sungai Selatan itu tinggi. Nah dengan adanya IKN itu perputaran ekonominya akan naik kembali, dan juga lapangan pekerjaan akan naik juga nantinya kalau akan dibangun IKN di Kabupaten Selatan di Kalimantan Timur.
untuk apa harapannya David? David kan tadi senang dengan dan politik misalnya. Sebagai generasi muda, kepemerintahan akan datang Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang diharapkan oleh generasi muda untuk kedepannya bagaimana pemerintahan akan datang? Oke, harapannya lah ketika kan sudah dipilih tinggal bulan Oktober ini pelantikan beliau Prabowo dan Pak Gibran. Harapannya yang pertama kan mewujudkan semua janji politiknya. Kedua, kan salah satu wakil Pak Prabowo adalah Pak Gibran, yang dimana itu merepresentasikan orang pemuda. Sedangkan kita kan di tahun 2045 itu adalah generasi emas, di mana anak-anak muda, generasi Gen Z itu kan akan menjadi salah satu keberlanjutan Indonesia ke depannya. Nah itu. Jadi tolong harapannya kami ini khususnya dari Ulun, berdayakanlah para pemuda-pemuda ini, berikan sebuah keahlian, berikan sebuah pelatihan, di mana akan menunjang kehidupan mereka di masa akan datang. Karena kan Indonesia sudah mengeluarkan sebuah hashtag Indonesia Emas 2045, yang dimana seluruh para pemuda yang sekarang 2045 nanti akan menjadi para penerus bangsa. Kami ya mungkin melihat setiap hari televisi, media sosial, mendengarkan radio dan sebagainya, mengenal sosok Pak Jokowi yang saat ini didampingi Kiai Haji Ma'ruf Amin dari NU. Tanggapannya terhadap sosok Pak Jokowi selama ini dikenal bagaimana, misalnya selain beliau ke rakyat ini? Untuk kepribadian beliau kan bagus sekali, sangat merakyat. Untuk bagian programnya sendiri sangat membantu sih, contohnya kayak BLT itu kan sangat berguna bagi masyarakat, walaupun mungkin praktek di lapangannya Perlu perbaikan dan iya, perlu pengawasan. peningkatan lagi. Untuk itu saja sih. Kalau Api, tanggapannya Api untuk harapannya pemerintahan akan datang? Pemerintahan yang akan datang kan program Pak Prabowo ini kan ada makan gratis yang paling utama. Diharapkan itu memang sesuai dengan sasaran dan juga memang sesuai dengan anggaran yang ada gitu kan. Makan gratis tersebut memang harus sesuai dengan gizi, gizinya tuh harus bagus, jangan yang memang kan cuman ada susukan ya kan penelitiannya. Nah itu sebaiknya harus sesuai lah agar Indonesia tuh dapat mencapai Indonesia Emas 2025. Jadi anak-anak Indonesia tuh menjadi sehat dan juga program stunting itu dapat menurun. Demikian rekan di bincang pembangunan kita di Sungai Selatan. Walaupun singkat, semoga bisa memberikan kesan dan harapan-harapan dari generasi muda yang ada di Kabupaten Sungai Selatan, Bumi Raka Merupakan. Terima kasih untuk sahabat David, Rizka, dan juga Alfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.